grafis dan CPO Blatkago, serta beliau juga merupakan mahasiswa terbaik, lulusan terbaik Fakultas Ekonomi, dan juga beliau juga merupakan aktivis dakwah di lingkungan kampus. Mungkin kepada materi saya sapa sebelumnya. Materi cek ya, bagaimana kabarnya Kak? Iya, alhamdulillah baik moderator. Kedengaran suara saya ya? Ya, kedengaran Kak. Oke. Baik. Jadi itulah sapaan dari Kak Zakir, itu bisa dipanggil sapaan Kak Zakir. Jadi mungkin kepada Kak Zakir waktu dan ruang dipersilakan. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya terima kasih ya kepada moderator dan teristimewa juga teman-teman kami yang sudah menyelenggarakan dan juga memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dengan teman-teman semua. Alhamdulillah teman-teman ya, puji syukur kepada Allah tak henti-hentinya kita panjatkan karena atas limpahan nikmat rahmat dari Allah, sehingganya pada pagi hari ini kita masih dipertemukan melalui via virtual Google Meet ya. Salat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan tauladan pada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in wa tabi'in. Insyaallah curahan rahmat yang diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita yang insyaallah selalu istiqomah dengan ajaran-ajaran beliau. Baik teman-teman, tadi sudah diperkenalkan ya oleh moderator. Mungkin saya sekali lagi perkenalannya ya. Jadi nama saya Zakir Yusuf Unibala, teman-teman bisa panggil saja Zakir ya. Profesi saya sudah disebutkan tadi oleh moderator sebagai seorang desainer grafis dan CFO ya, atau Chief Financial Officer di salah satu startup yang sementara berjalan gitu ya. Nah, saya dari lulusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau absen dulu teman-teman. Di sini ada dari universitas mana saja, teman-teman boleh diketik di kolom chat. Teman-teman peserta hari ini dari universitas mana saja, kalau boleh tahu ya. Nanti bisa diketik di kolom chat, teman-teman. Ada yang UNG, baik. Alhamdulillah ya, dari UNG ya, sama juga dengan saya. Banyak ya. Rata-rata mungkin UNG ya semuanya. Adakah yang semester 1 atau semester 3 di sini? Ada? Semester 1? Ada ya? Oke. Nanti ada. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ya, jadi itu sebagai untuk bagaimana outputnya bisa jalan gitu ya. Karena ketika teman-teman tidak tahu outputnya sebenarnya apa, kadang-kadang kita nggak dapat impact dari kegiatannya. Jangan sampai ketika saya menjelaskan ujung-ujungnya ada yang tidak sesuai gitu ya. Dari IAIN Sultan Amai Gorontalo. Oke, Masya Allah. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah merespons. Insya Allah kita akan lanjut untuk materinya. Nah, jadi sesuai dengan kegiatannya ya. Jadi kegiatan yang sudah dibuat untuk teman-teman, materi yang disuguhkan adalah terkait dengan tips bagaimana lulus beasiswa unggulan ya. Jadi untuk sistem kegiatannya hari ini mungkin sistemnya sharing ya. Jadi tidak karena sebenarnya saya belum tidak menyiapkan materi formal ya, misalnya seperti PowerPoint dan sebagainya. Sehingganya untuk sistem hari ini insya Allah kita sharing saja teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman bisa aktif untuk mengikuti kegiatannya. Nah, jadi untuk beasiswa unggulan ya, sebenarnya ketika moderator menghubungi saya waktu beberapa pekan lalu, itu saya sedikit pesimis ya. Kenapa? Karena
ketika ditawarkan untuk berbagi terkait dengan BO, saya masih belum dapat info apakah BO ini akan ada lagi atau enggak, seperti itu. Sehingganya saya agak ragu ketika menerima tawaran tersebut gitu ya. Nah, tapi qadarullah dalam beberapa 1 pekan yang lalu ternyata beasiswa unggulan ini dibuka lagi gitu ya di penghujung tahun 2022. Nah, itu info yang agak agak tiba-tiba gitu ya, karena dari teman-teman awardee itu baru dapat info juga, sehingganya saya agak pesimis ketika berbagi terkait dengan BO. Nah, tapi alhamdulillah karena sudah ada pembukaannya, jadi insya Allah kita coba bahas saja teman-teman. Nah, beasiswa unggulan ini adalah beasiswa yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, Kemendikbudristek. Nah, dulu Kemendikbud. Nah, jadi kerjasama dengan Kementerian Keuangan ya untuk sumber dananya gitu ya. Nah, kemudian dikasihlah satu lembaga untuk mengelola beasiswa ini gitu ya, yaitu beasiswa unggulan, bangga beasiswa unggulan gitu ya. Nah, sehingganya beasiswa ini menyasar untuk teman-teman yang ada di perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah, untuk info terakhir teman-teman, jadi info terakhir itu yang saya dapati bahwa untuk teman-teman yang di PTN yang dibawa naungan oleh Kemenak itu kayaknya agak susah masuk ke dalamnya gitu ya. Informasi yang terakhir yang saya dapati, sehingganya mungkin kalau teman-teman mau cari info bisa langsung di kementerian atau di web Kemendikbud atau Si Unggul ya, webnya Si Unggul. Biasa cek di situ syarat dan pendaftarannya. Nah, secara krusialnya atau important thing-nya itu adalah ketika teman-teman ingin mendaftar, kurang lebih di pengalaman saya ya, karena setahu saya sudah beda ini ya prosedur, tapi di angkatannya saya itu ketika ada perekrutan gitu ya untuk awardee. Nah, biasanya yang paling krusial itu adalah ketika kita diminta untuk buat proposal rencana studi dan esai. Nah, entah untuk sekarang itu apakah masih diadakan atau tidak, nanti bisa dicek lagi di webnya. Nah, tapi insya Allah kalau esai kayaknya masih ada ya kalau dibuat untuk esai. Jadi teman-teman diminta untuk membuat esai. Nah, yang selebihnya itu adalah administrasi biasa seperti KTP gitu ya, seperti kartu keluarga dan sebagainya. Hanya yang paling krusial itu yang tadi 2 poin tadi ya, proposal rencana studi dan esai. Alhamdulillah kalau sudah ditiadakan keduanya ya, jadi teman-teman bisa memperkuat di prestasi gitu ya. Nah, untuk jenjangnya atau semester batasnya itu maksimalnya semester 3 teman-teman ya. Jadi semester 1 bisa ya, atau yang baru selesai semester 2 juga bisa gitu ya, maksimalnya semester 3 teman-teman. Nah, sehingganya kalau yang baru masuk maba itu biasanya diminta LOA ya, atau letter of acceptance ya. Jadi surat diterimanya, keterangan diterima di kampus gitu kalau maba baru masuk. Nah, kalau ongoing atau yang sementara berjalan semester 2 atau semester 3 yang mungkin sudah jalan, itu bisa menggunakan surat aktif kuliah ya, atau di fakultas gitu atau di jurusan. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang perlu juga teman-teman bahwa di S1 ini kalau untuk jenjang S1 saya dapatnya dulu jenjang S1 ya, jadi bukan S2. Kalau S2 sementara juga saya masih berusaha ya, jadi insya Allah kita sama-sama berjuang lagi teman-teman yang jenjang S1 bisa mendaftar yang sesuai dengan jenjangnya teman-teman. Nah, untuk dari segi pembiayaan itu tidak usah diragukan lagi ya. Alhamdulillah saya sudah merasakan bagaimana pembiayaan dari beasiswa unggulan. Tapi yang terpenting adalah teman-teman masuk dulu gitu ya. Nggak terlalu penting jumlahnya atau tidak. Setidaknya alhamdulillah kita bisa masuk menjadi awardee-nya teman-teman. Urusan besaran
beasiswanya itu urusan belakangan. Yang penting kita berusaha dulu biar bisa masuk, gitu ya. Nah, jadi saya mau cerita saja gitu ya. Jadi sharing saja. Di tahun 2018 itu saya coba daftar ke beasiswa ya, salah satu di beberapa lembaga beasiswa. Namun qadarullah satu beasiswa itu tidak ada follow up ataupun pemberitahuan. Nah, kemudian saya cobalah di percobaan yang kedua saya dapat di beasiswa unggulan gitu ya. Saya coba daftar, alhamdulillah dinyatakan lolos ya, baru seleksi administrasi. Nah, yang di administrasi itu teman-teman, yang sudah saya sebutkan tadi, sudah dibuat proposal rencana studi, sudah membuat esai, ya itu dua yang paling krusial. Yang selebihnya itu seperti KHS, nah ataupun administrasi lainnya, itu kita tinggal upload saja. Nah, yang dua itu yang perlu kita buat. Nah, nanti insya Allah diupdate lagi di webnya, teman-teman bisa dicek apakah masih diwajibkan untuk membuat esai dan proposal rencana studi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah IPK kalian gitu ya. Itu juga jadi poin penilaian atau poin pertimbangan dari pihak penyedia beasiswa ya. Sehingganya itu yang paling umum ya, paling umum dilihat dari seorang pelamar gitu ya, pelamar beasiswa. Nah, kemudian juga terkait dengan prestasi teman-teman gitu ya. Prestasi apapun itu bisa kalian lampirkan, paling lama itu biasanya 5 ya atau 3 tahun ke belakang ya. Jadi bisa dilampirkan, di buktinya itu bisa kalian upload sertifikatnya. Lomba apapun itu atau kompetisi apapun itu bisa kalian lampirkan, atau kegiatan-kegiatan yang pengembangan diri gitu ya, itu insya Allah bisa kita lampirkan, karena itu bisa jadi pertimbangan. Perlu saya sampaikan juga, di pengalaman saya itu saya hanya mengunggah atau mengupload satu sertifikat saja teman-teman ya. Jadi satu sertifikatnya itu hanya sertifikat peserta lomba mading ya kalau nggak salah ya. Jadi dulu di SMK itu saya sempat ikut lomba mading tapi nggak juara gitu, cuma peserta. Dan itu satu-satunya sertifikat yang saya lampirkan teman-teman. Tapi alhamdulillah ternyata masih bisa ya gitu ya, masih ditolerir. Nah, jadi kita bisa menilai bahwa dalam penilaian untuk pelamar beasiswa unggulan ini tidak dilihat dari satu perspektif saja atau satu poin saja. Misalnya dari IPK saja gitu ya, atau dilihat dari prestasi, tidak, tapi secara keseluruhannya gitu ya, dari segi bahasanya gitu ya, dari sertifikat kebahasaan yang mungkin dia sempat ikuti, atau kegiatan-kegiatan sosial yang sempat dia lakukan gitu ya. Nah, itu semuanya dilihat. Nah, sehingganya apapun yang memang menurut teman-teman itu menunjang poin ataupun value ataupun nilai yang ada dalam diri kalian, itu insya Allah bisa dinyatakan atau bisa diunggah gitu ya. Nah, sehingganya ini sangat penting buat teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, terus itu ya, kalau untuk administrasinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau dulu di saya itu nggak ada TOEFL ya. TOEFL itu wajibnya untuk S2 sama S3. Jadi S1 itu nggak ada TOEFL teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Cuma kalau dari informasi terakhir saya baca di web itu diutamakan yang memiliki sertifikat bahasa kemahiran berbahasa Indonesia dan atau kemahiran berbahasa Inggris gitu ya. Oke, nanti seperti itu ya. Nah, kemudian kalau insya Allah teman-teman sudah lulus tahap administrasi, nanti kalau untuk langkah awal yang kalian lakukan adalah daftar dulu gitu ya, daftar dulu di web. Jadi daftar buat akun dan input semuanya semua administrasi yang semua administrasi yang diperlukan gitu ya. Jadi silakan dibuat akun dulu, kemudian upload atau silakan unggah sebelum batas penguploadan gitu ya. Nah, oke. Nah, baik teman-teman. Setelah kita lulus gitu ya, insya Allah dinyatakan lulus jadi lulus administrasi, kita akan dilanjutkan ke tahap berikutnya ya, tahap wawancara. Jadi seleksi yang kedua adalah wawancara. Nah, wawancara ini saya dulu dapatnya itu wawancaranya online ya, jadi online via Skype ya.
Jadi dulu wawancaranya online via Skype. Nah, apa yang diwawancara di situ yaitu terkait dengan visi gitu ya, terkait dengan perencanaan saya ke depan, dan juga terutama berkaitan dengan isi dari esai yang saya buat gitu ya. Nah, jadi tinggal disesuaikan saja. Insya Allah kalau apa yang apa yang diminta oleh panitia gitu ya, ataupun penyelenggara penyeleksi beasiswa, misalkan kalian upload, dan perhatikan kalau ada dokumen-dokumen yang misalnya seperti proposal, rencana studi, atau esai, kalau misalnya masih ada, berarti itu yang kalian kuatkan juga nantinya ketika diwawancara. Oh, kita masuk di jurusan ini karena ini alasannya, karena ini saya punya visi begini di kedepannya gitu ya. Nah, jadi itu semuanya kalian bisa menjelaskan dengan runut gitu ya, bisa dengan jelas gitu ya, kalian bisa menyampaikan dengan jelas gitu ya ketika diwawancara. Nah, itu seperti itu ya wawancara. Nah, jadi insya Allah kalau wawancara itu pokoknya kenali saja diri teman-teman dan terkait dengan studi kalian gitu ya, kenapa kalian bisa mengambil studi itu gitu ya, jurusan gitu ya, dan terkait dengan visi ke depannya bagaimana. And then lanjut. Oke. Selanjutnya, kalau sudah lulus wawancara gitu ya, insya Allah kalau sudah diumumkan wawancara, nanti teman-teman akan diundang dalam penandatanganan kontrak gitu ya. Nah, kalau di angkatan saya itu penandatanganan kontraknya di Jakarta. Jadi kita harus berangkat dulu gitu ya. Sekadar cerita saja teman-teman, dulunya saya sempat ragu ya ketika diumumkan lulus menjadi awardee, itu agak ragu. Kenapa? Karena ada kalimat dari sekitar bahwa jangan sampai ini bodong gitu ya, atau palsu gitu ya, karena pengumumannya semuanya serba online gitu ya, dari administrasi, dari wawancara sampai pengumuman kan online semuanya gitu ya, dan itu agak meragukan teman-teman. Nah, ternyata karena memang ini resmi juga dari Kemendikbud, dari kementerian, jadi tidak ketakutan itu nggak ada lagi gitu, kekhawatiran itu nggak ada lagi, karena ini insya Allah resmi legal dari kementerian gitu ya. Sehingganya pastikan web yang kalian akses gitu ya, setiap situs yang kalian akses itu insya Allah dipastikan resmi legal dari kementerian gitu ya. Nah, kalau sudah lulus di wawancara, kalian diundang untuk tanda tangan kontrak di Jakarta gitu ya. Nah, tanda tangan kontrak di Jakarta itu kita menggunakan biaya pribadi dulu. Nah, sehingganya ini butuh pengorbanan lagi teman-teman. Kalau memang mau ambil risiko, gas ya. Kita sudah ada tiket emas ini, kita tinggal jemput. Nah, kalau misalnya kita tidak ikut di penandatangan kontrak, ya otomatis slot kita sebagai awardee itu habis gitu ya, hangus, istilahnya seperti itu, karena nggak datang dalam penandatangan kontrak. Nah, itu sih yang tahapan-tahapan yang perlu kalian lewati, mulai dari seleksi administrasi, wawancara, sampai dengan penandatangan kontrak. Nah, oke, yang paling penting juga mungkin ada terpikir ya, apa sih yang penyelenggara minta dari kita sebagai feedback ya, untuk kementerian ataupun untuk lembaga penyedia beasiswa untuk beasiswa unggulan, apa sih yang kita harus berikan. Nah, sejauh pengalaman saya teman-teman, secara umum in general adalah secara umum kita hanya diminta bagaimana menyelesaikan kuliah kita itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, jadi sebaik-baiknya ini jangan sebenarnya bisa kita maknai bahwa sudah, yang penting selesai tepat waktu. Itu sebenarnya sudah cukup ya. Jadi kita setiap semester atau setiap tahun itu kita mengirimkan laporan melalui aplikasi gitu ya. Jadi kita laporan. Nah, jadi kita setiap setahun itu ada monef gitu ya. Ada monef melalui aplikasi. Jadi kita melapor saja lewat situ. Nah, sehingga ini sangat penting bagi teman-teman semua kalau insya Allah kalau sudah lulus. Nah, apa yang diminta oleh kementerian yaitu paling intinya adalah bagaimana kita menyelesaikan studi kita dengan baik. Nah, kalau kita misalnya tidak selesai dengan batas waktu yang ditentukan gitu ya, beasiswa akan dihentikan gitu ya, dan teman-teman harus membiayai dengan biaya sendiri. Jadi sesuai dengan kontraknya, misalnya 4 tahun dibiayai oleh pihak kementerian. Kalau nggak sampai 4 tahun itu teman-teman selesai, berarti diputus gitu ya beasiswanya. Sehingga kalian harus lanjutkan dengan biaya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian secara tersirat sebagai awardee beasiswa unggulan itu sebenarnya kita diminta untuk bagaimana terus menorehkan prestasi gitu ya. Itu secara tersirat. Namun secara tersurat nggak ada gitu ya, kita tidak diminta ikut ini, ikut itu, dan sebagainya. Tapi
yang tersurat itu ya sesuai dengan kontraknya bahwa kita menyelesaikan studi kita dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, gitu ya. Nah, tapi secara tersirat kita dituntut untuk bagaimana terus mencetak prestasi ya, sebagaimana ada label unggul di situ. Nah, oke. Nah, untuk biasanya di di kuota kita di Gorontalo itu kalau di angkatannya saya kurang lebih ada 7 orang ya. 7 orang di angkatan saya 2018, kalau 19 itu ada 5 ya, 5 orang, dan 2020 kayaknya agak berkurang ya. Sehingganya kalau insya Allah teman-teman banyak yang daftar di sini, insya Allah bisa menambah kuota gitu ya. Kalau banyak gitu ya, ataupun banyak yang berprestasi teman-teman di sini yang mendaftar, insya Allah bakal banyak yang nantinya diterima dari Gorontalo gitu ya. Kalau misalnya yang sesuai administrasi juga ya, sesuai wawancara teman-teman layak gitu ya, insya Allah teman-teman bakal jadi awardee gitu ya. Nah, mungkin itu ya secara singkatnya teman-teman untuk terkait bagaimana tipsnya ya. Jadi untuk sekarang teman-teman silakan bisa mendaftar dulu, membuat akun di webnya ya, di website unggul kalau nggak salah webnya. Jadi bisa dicek di situ. Kemudian batasnya insya Allah diperpanjang sampai 25 Oktober. Nah, jadi silakan teman-teman disiapkan segala administrasi dan dokumen-dokumen pendukung. Ya, kalau ada yang mau bertanya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan itu atau didiskusikan, insya Allah kita coba diskusikan pada hari ini gitu ya. Mungkin itu dari saya biar tidak terlalu banyak, kita lebihkan di sesi diskusi saja. Oke, sekian ya Pak Moderator, syukron. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, itulah penjelasannya dan tips lolos beasiswa unggulan. Jadi mungkin pada sesi kita lanjut ke sesi berikutnya, yang sesi yang ditunggu oleh teman-teman beserta kegiatan pada hari ini. Jadi mungkin kepada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan dipersilakan bisa melalui kolom komentar ataupun bisa menggunakan fitur raise hand. Jadi dipersilakan teman-teman. Ya, ayo kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman, selagi masih ada waktu. Oh ya, apakah yang tidak ikut Zoom ini bisa mendaftar? Bisa ya, karena itu umum dibukanya teman-teman. Jadi ini kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman kami ya. Jadi insya Allah memudahkan kalian bagaimana bisa mendaftar gitu ya. Namun secara umum semuanya bisa daftar ya. Yang penting sesuai dengan jenjangnya. S1 semester misalnya semester 1 sampai dengan semester 3 maksimalnya. Jadi semuanya insya Allah bisa ikut. Oke, seperti itu ya Nadia ya. Ada lagi teman-teman? Oke. Nah, ini juga masalah ya. Kemarin juga saya sempat coba buat akun ya, Regis. Dan ternyata kendalanya juga di situ ya. Saya kira cuma di akunnya saya. Nah, insya Allah kalau dari info yang saya dapat sebenarnya masih maintenance ya. Karena itu masih diperpanjang untuk waktunya. Jadi insya Allah kita coba tunggu misalnya 1-2 hari lagi ke depan, karena ini hari Ahad, jadi mereka belum update ya. Jadi misalnya hari Senin kita tunggu, atau hari Selasa lagi kita tunggu untuk update-annya. Kemarin saya coba daftar juga, ternyata verifikasinya belum masuk gitu ya. Jadi saya juga merasakan hal yang sama teman-teman. Jadi informasi yang saya dapati itu sepertinya masih di maintenance gitu ya. Webnya masih sementara diperbaiki karena memang banyak yang akses, sehingga agak sulit ya, semuanya tabrakan, servernya agak kacau gitu ya, dan sehingga sepertinya masih diperbaiki. Nanti kita tunggu lagi 1 atau 2 hari ke depan gitu ya. Oke, seperti itu Rahmat ya. Oke, lanjut, ada lagi yang teman-teman lain bisa mengajukan pertanyaan. Mungkin ada yang bingung tadi tentang penjelasan atau sharing dari Zakir, bisa ditanyakan, ataupun mungkin saat mendaftar masih ada kendala-kendala yang lain seperti tadi kayak saudara Rahmat masih kendala teknis, bisa ditanyakan.
silakan teman-teman. Kak, ini ada pertanyaan lagi. Oh, oke. Kak, kalau yang sudah dapat beasiswa lain, Oh, baik. bisa daftar atau tidak? Oh iya ya. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Ini saya tidak sempat jelaskan tadi ya. Nah, untuk beasiswa unggulan sendiri karena dia apa namanya? Pembiayanya memang cukup besar dan juga syaratnya itu harus melampirkan namanya itu surat pernyataan tidak menerima atau sedang mendaftar beasiswa lain gitu ya. Nah, itu agak-agak ini agak apa namanya vital juga gitu ya kalau kita pikir, sehingganya agak berisiko ya, karena kalau didapati nanti ketika lulus di BU kemudian teman-teman didapati lulus di misalnya ada penerima beasiswa lain, biasanya akan ada TGR ya, tukar ganti rugi, dan itu 2 kali lipat teman-teman. Nah, jadi silakan dimantapkan hati dulu ketika mau mendaftar, atau yang baik yang sudah ada beasiswa ataupun yang sementara mendaftar beasiswa, silakan dipilih apakah meyakinkan untuk daftar di BU atau kita tetap bertahan dengan beasiswa yang kita punya gitu ya. Nah, jadi tidak bisa ya setahu saya karena itu ada surat pernyataannya. Kalau misalnya sudah ada yang masuk di akunnya atau sudah masuk di registrasi akunnya, bisa dicek di situ apakah ada persyaratan surat pernyataan atau enggak. Kalau tidak ada atau di persyaratannya tidak mencantumkan tidak bisa mendaftar ya, harus mengikuti persyaratannya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke, penulisan esai ya. Untuk penulisan esai itu, kalau sepengetahuan saya, nanti bisa dicek lagi di persyaratannya. Jangan sampai kalian buat esai tapi sebenarnya sudah tidak diminta. Tapi kalau dari saya pribadi kemarin sempat buat esai, jadi kita dikasih satu tema ya. Nama temanya itu aku generasi unggul bangsa Indonesia ya, kalau seingat saya. Jadi semua temanya untuk teman-teman awardee itu sama. Nah, jadi untuk esainya secara struktur ya, yang saya tahu, yang sempat saya buat, jadi mulai dari perkenalan gitu ya, kemudian terkait dengan background pendidikan kalian gitu ya, kemudian masuk lagi di permasalahan yang kalian dapati gitu ya, dan solusi yang ingin kalian lakukan dari permasalahan tersebut. Kurang lebih esai seperti itu. Jadi maksimalnya 5 halaman seingat saya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk esai silakan dicek dulu. Nanti insya Allah dicek dulu apakah memang wajib untuk esai. Kalau misalnya wajib, silakan kalian gas. Jangan sampai ketika kalian sudah membuat esai tapi ujung-ujungnya tidak diminta, kan itu agak memakan waktu. Nah, sehingganya dicek dulu di persyaratan. Karena dari saya pribadi belum cek lebih lanjut ya, karena beda angkatan. Di angkatannya saya itu kan sudah cukup lama di 2018. Nah, sehingganya ada pembaruan-pembaruan yang sudah dilakukan oleh penyelenggara. Seperti itu ya. Namun secara umum untuk esainya kalian bisa ikuti struktur yang tadi, dari perkenalan gitu ya, latar belakang pendidikan, kemudian permasalahan yang kalian hadapi, serta solusi yang kalian tawarkan. Itu saja ya yang perlu kita lakukan ataupun perlu kita buat dalam esai gitu ya. Seperti itu ya, Rahmat ya. Lanjut, ada lagi? Ya, silakan teman-teman ya, kalau ada yang mau bertanya boleh via voice atau bisa di chat juga boleh. Silakan. Saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya Kak, kan sekarang kan batasnya itu sampai semester 3 kan Kak? Beasiswa itu maksimalnya semester 3. Gimana, apakah ada beasiswa unggulan untuk S2 Kak? Oh iya, oke, langsung saja ya. S2 sampai S3 ada ya kalau BU, dan kebetulan saya juga sebenarnya masih menargetkan untuk S2 ya, tapi masih dipertimbangkan karena untuk penerimaan kampus itu agak berbeda ya. Ketika kita mau daftar kampus sama pendaftaran beasiswa itu kan 2 hal yang berbeda gitu ya. Kalau pendaftaran kampus itu
Misalnya pengumumannya nanti November ya, sementara batas besoknya Oktober. Nah, itu kan agak bertabrakan. Sehingga dari saya pribadi cukup mempertimbangkan bagaimana caranya bisa bisa dapat kedua-duanya. Nah, tapi masih saya lihat peluang gitu ya. Tapi kalau untuk pertanyaan tadi, apakah ada untuk S2 gitu ya? Kalau S1 itu kan untuk jenjangnya maksimalnya semester 3. Kalau S2, S3 juga ada gitu ya. Dan terutama tentu syarat-syaratnya juga cukup berbeda dari S1 gitu ya. Nah, jadi insya Allah ada ya untuk S2 dan S3. Dan yang terpenting kalau mau daftar S2 dan S3 BU, tentunya kita sudah punya LOA ya, Letter of Acceptance ya, atau surat diterimanya di perguruan tinggi PTN. Nah, oke, seperti itu ya. Ningsih, lanjut Rahmat ya. Untuk sertifikat harus tingkat kemarin saya masukkan sertifikat lokal ya. Jadi yang lomba mading yang saya ikuti di SMK itu cuma lokal ya, teman-teman ya. Jadi tapi alhamdulillah masih ditolerir gitu ya, masih diterima oleh pihak beasiswa. Namun kalau misalnya ada yang kalian punya misalnya nasional atau bahkan internasional, langsung kasih masuk. Jadi jangan ragu-ragu. Kalaupun yang ada lokal, jangan tak pesimis juga, kasih masuk. Pokoknya semuanya yang menunjang poin atau penilaian untuk diri kalian. Oh, ternyata si Rahmat ini sempat ikut kegiatan ini, meskipun hanya lokal, tapi karena itu dilakukan secara banyak gitu ya, kuantitasnya banyak, insya Allah itu bisa jadi poin penunjang. Nah, karena saya pribadi itu memang dulu di SMK jarang sekali teman-teman, jarang sekali ikut event, jarang sekali ikut organisasi apalagi gitu ya. Nah, tapi di semester 2 itu memang saya dipaksa gitu ya. Setelah lulus dari BU itu, nah baru saya mulai ikut-ikut event, lomba, kompetisi dan sebagainya. Nanti seperti itu ya, kalau ada nasional ataupun internasional bisa ya, atau kalaupun hanya lokal tidak masalah, silakan dimasukkan saja sekalian. Nah, oke, lanjut dari Nadia ya. Surat diterima di PTN dapatnya dari mana? Nah, untuk surat diterima itu bisa diminta di kampus, bisa ke bagian apa tuh ya, kalau di UNG apa namanya ya, yang belakang tuh saya lupa, bagian akademiknya gitu ya, yang di biro akademik kalau nggak salah, bisa di situ, atau bisa coba tanya ke fakultas dulu gitu ya, siapa tahu fakultas bisa menyediakan. Nah, biasanya ada di universitas ya, jadi bisa dicek di bagian kemahasiswaan yang di universitas, biro akademik ya seingat saya ya. Jadi bisa dicek di situ apakah mereka bisa menyediakan untuk surat diterima secara resmi ya. Nah, seperti itu. Nanti bisa dicek di kampus masing-masing, teman-teman. Oke, seperti itu ya untuk surat LOA-nya. LOA itu nih istilahnya seperti itu. Lanjut, ada lagi? Oke, ada lagi pertanyaan pada teman-teman mungkin yang masih bingung terkait pendaftaran dan lain sebagainya tentang beasiswa unggulan, silakan bertanya. Ayo teman-teman. Oke, baik, mungkin sudah tidak adanya pertanyaan, mungkin cukup sudah kegiatan kita hari ini ya. Mungkin kepada pemateri saya ucapkan terima kasih. Mungkin sebelum menutup kegiatan pada hari ini, mungkin ada closing statement dari pemateri. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dan menghadiri agenda hari ini. Insya Allah dari apa yang teman-teman hadiri hari ini, saya yakini bahwa teman-teman punya keinginan yang sama gitu ya, semuanya punya keinginan yang sama. Insya Allah kita berkeinginan untuk menjadi awardee atau lulus beasiswa unggulan khususnya gitu ya. Nah, namun yang perlu diperhatikan bahwa di sini kita hanya berusaha dan berikhtiar saja teman-teman. Insya Allah bagaimana hasilnya nanti gitu ya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Tapi jangan pesimis teman-teman, karena di
di apa namanya, di pengalamannya saya seperti itu. Karena basically saya bukan orang yang aktif atau orang yang, kalaupun dulu memang sebenarnya saya cuma bermodalkan IPK saja gitu ya. Tapi untuk sertifikat, event-event nasional ataupun lomba-lomba lainnya sudah jarang sekali teman-teman. Sehingganya saya sampai dengan saat ini mengakui bahwa kapasitas saya itu memang sebenarnya kalau mau dilihat masih jauh sih, kalau apa ya, dibilang jadi awardee gitu ya. Sebenarnya masih banyak orang yang berkompeten di luar sana gitu ya. Namun karena ini sudah bagian dari takdir yang sudah Allah siapkan untuk kita gitu ya. Dan insya Allah itu kita jalani saja gitu ya. Kita menjalani dengan sebaik-baik mungkin. Nah, jadi jangan pesimis, pesan saya teman-teman, silakan selesaikan pendaftarannya dengan sebaik-baik mungkin gitu ya. Untuk urusan pertama silakan mendaftar dulu. Kalau masih ada verifikasi yang belum masuk di email, silakan dicoba lagi, kirim lagi verifikasinya. Terus kita tunggu sampai mungkin Senin atau Selasa gitu ya, karena ini masih hari libur. Barangkali belum diproses lebih lanjut. Nah, jadi insya Allah seperti itu. Kemudian urusan jumlah besarannya itu teman-teman gak usah pikir ya. Yang dari saya pribadi, insya Allah beasiswanya besar ya pembiayaannya. Jadi biayanya sangat besar pembiayaannya untuk kalian, sehingganya tidak main-main ketika kita mendaftar ini. Teman-teman harus sebanding dengan label ataupun membranding diri kalian. Apakah kalian layak untuk menerima pembiayaan sebesar itu atau tidak? Apakah kita layak untuk menjadi awardee atau menyandang gelar penerima beasiswa unggulan? Apakah kita layak? Nah, itu saya serahkan ke teman-teman pribadi. Bagaimana teman-teman membuat diri teman-teman pantas dan layak, yaitu urusan kalian. Dan sehingga bagaimana kita melabel diri kita itu ya, insya Allah teman-teman masukkan semuanya hal-hal yang bisa menjadi penambah nilai gitu ya, atau pertimbangan untuk kalian semua nanti untuk dilihat oleh penyedia atau penyelenggara beasiswa. Seperti itu teman-teman ya. Mohon maaf kalau agak kurang karena dari angkatan pun udah berbeda jauh ya. Saya 2018 sebenarnya ya penerima, dan terakhir menerima itu tahun 2021. Jadi tahap terakhir saya itu di 2021 di akhir studi saya. Nah, jadi tahun kemarin. Nah, sehingganya ada beberapa perubahan yang mungkin saya belum update. Itu insya Allah bisa kalian update di webnya. Jadi insya Allah di situ udah jelas semuanya. Tinggal bagaimana cara kita untuk terus mengupdate informasi dari kementerian gitu ya. Nah, sekian teman-teman, tetap semangat. Insya Allah kalau kalian memang sungguh-sungguh, saya yakin sekali dari teman-teman di sini insya Allah bisa tembus menjadi awardee beasiswa unggulan ya, amin insya Allah. Sekian teman-teman, afwan minkum, hadanallah wa iyyakum ajmain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement dari Zakir Yusuf Guni Balat SM. Jadi mungkin cukup sekian kegiatan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin saya panggil teman-teman untuk menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman yang bisa menyalakan kamera, silakan menyalakan kamera atau konten kita berserah kepada teman-teman yang lain. Ya, ayo teman-teman yang lain aktifkan kamera, bisa konten. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk hadir pada ini. Insya Allah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia akan berbagi informasi beasiswa lainnya tentang beasiswa agar teman-teman juga bisa mendapatkan beasiswa. Dan juga insya Allah kami juga akan memberikan informasi tentang agenda-agenda kebagian lainnya yang akan diselenggarakan. Terima kasih juga kepada pemateri dan juga terima kasih juga kepada peserta yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan kami, teman-teman kami yang sempat hadir pada hari ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf selaku pribadi, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya teman-teman. Bunda